Jadi kapanpun seseorang sangat rileks atau fokus, maka seseorang akan terbuka filternya untuk menerima pengaruh atau sugesti dari luar. Gitu. Itu ada tenggang waktunya nggak? Maksudnya ada batasan waktunya nggak? Itu sugesti itu hilang atau? Harus dibantu dengan orangnya yang bersangkutan. Jadi dari pribadi sendiri. Iya. Apa aja sih yang bisa dihipnotis, bisa di terapi itu? Jadi apapun yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran kita itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Misalnya stres, depresi, kurang pede, atau mungkin masalah percintaan juga bisa. Gitu. Kecanduan? Bisa. Hanya saja kalau sudah sakau berat, kita harus bekerja sama dengan semacam panti rehabilitasi sebagainya. Kalau Mas Dodi sendiri sekarang lebih banyak menangani Fokusnya ke percaya diri, citra diri, masalah percaya diri, dan juga optimis untuk menghadapi masa depan. Fokusnya ke situ. Tapi ya nggak tidak menolak untuk klien-klien yang kecanduan. Ya seperti itu. Kenapa Mas Dodi tertarik mendalami bidang ini? Dulu saya suka metafisika pada mulanya gitu. Tapi kan saya pikir-pikir emangnya menjadi dukun gitu. Nah, cari yang lebih inilah gitu. Waktu itu saya masih kuliah di Jogja. Nah, kebetulan di TV itu ada acaranya si Romi Rafael gitu kan. Nah, saya kebetulan asik nih gitu. Dan kayak ada feeling aja, kayaknya suatu ketika nantinya adalah orang yang bisa membantu saya menunjukkan jalan saya ke masa depan saya. Udah kebetulan waktu itu ada karnaval SCTV tahun 2005 kalau nggak salah. Nah, saya masih kuliah. Saya datengin pagi-pagi kan acaranya jam 7 kan. Saya datang jam 7 udah datang. Bawa kristal gitu minta Pak kalau nih ikut bareng gitu. Gitu nah. Di situ saya cuma trik aja supaya bisa dekat dengan dia kan. Akhirnya foto bareng. Saya bilang saya tuh tertarik dengan hipnotis gini. Oh kamu jadi terapis aja. Nanti rencananya saya akan mendatangkan guru gitu dari Amerika. Namanya Julie Griffin. Waktu itu tadi belum mengatakan namanya siapa gitu. Oke, tukaran nomor handphone dan sebagainya. Ya udah, habis itu tahun 2006 awal tuh dikabarin mau ada pelatihan hipnoterapi. Sebetulnya saya tertariknya untuk show sebetulnya. Lihat yang di TV itu sebetulnya di situ, tapi diarahkan Pak Romi kalau itu kan sekedar show, kita lebih bisa membantu orang kalau kita bisa hipnoterapi gitu. Hiburan kan tidak setiap hari, tidak setiap ini lah. Kalau terapi kan bisa kapanpun orang butuhkan. Terus akhirnya saya pelajari di situ dan ternyata bukan hanya saya belajar, tapi saya justru menemukan bahwa cara itu sangat menenangkan pikiran, jadi cerah gitu pikirannya. Jadi maksudnya yang tadinya ruwet, suka bete, suka ini yang selama ini saya rasakan itu bisa diatasi dengan sangat mudah. Nah, ketika itu saya rasakan, saya kan juga ada CD terapinya kan saya dengerin ya antara masa sih cuma dengan sugesti aja bisa begitu. Orang awam pasti begitu pemikirannya, termasuk saya juga. Tapi setelah beberapa kali saya dengerin kok ringan ya. Jadi lihat sesuatu tuh sama, tapi rasanya kok enjoy aja gitu. Kalau ada masalah juga nanti pasti ada jalan keluar ya, itu timbul sendiri gitu. Wah ini berarti memang bisa membantu kalau orang-orang yang punya masalah dan sebagainya. Nah setelah saya belajar dari Romi Rafael Hypnosis Academy itu berapa lama? Sekitar sebetulnya pelatihannya singkat, sekitar 1-2 bulan sekitar itu. Dan itu pun tidak full ya. Hanya saja saya terus magang di tempatnya Romi Rafael. Saya magang sekitar 1 tahun. Nah 2007 sampai 2008 saya bekerja secara profesional. 2006 akhir. 2006 akhir, jadi sekitar setengah tahun. Lalu 2006 akhir saya profesional kerja di situ sampai tahun 2008 pertengahan. Nah di situ ketika saya merasakan manfaat hipnoterapi banyak, saya semakin yakin kenapa enggak untuk membantu orang aja.
basicnya mas kalau seandainya hipnoterapi itu memang bisa dipelajari siapapun. Iya, siapapun, karena ini bukan mistik. Nah itu, jadi memang pada awalnya saya suka metafisika, suka yang aneh-aneh lah intinya begitu. Melihat hipnotis ini termasuk hal yang aneh kan. Tapi ternyata hipnotis ini sangat ilmiah, sangat logis sekali. Jadi kapanpun seseorang sangat relaks atau fokus, maka bawah sadarnya akan terbuka. Pikiran manusia secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran di saat alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita lebih dominan dan lebih terbuka untuk menerima pengaruh dan sugesti dari luar ataupun dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita membahas apa itu hipnosis, saya akan menjelaskan di sini ada sifat fungsi pikiran sadar. Dari kan ada dua jenis pikiran. Nah, pikiran yang biasa kita gunakan adalah ini. Sifat-sifat dan fungsi pikiran sadar adalah berpikir secara rasional, menerima informasi, membandingkan. Misalnya, ya tadi saya sampaikan, oh ya benar nggak ya sama yang saya pernah dengar, saya gitu kan. Terus dianalisa, terus memutuskan. Itu fungsi dari pikiran sadar kita. Nah, sifat-sifat dan fungsi pikiran bawah sadar sebetulnya juga sering kita gunakan, tapi kita nggak sadar kalau itu bagian pikiran yang berbeda. Nah, itu adalah sifat-sifatnya adalah sugesti. Kalau selalu di sana ada hantunya, panahnya lewat sana lewat sini aja gitu. Kita mau makan itu nggak enak, enakan ini. Iya ya, nggak enak juga ya. Enakan yang itu. Iya ini lebih enak. Padahal sebetulnya sama aja. Itu juga sugesti. Makanya kalau iklan tidak diulang-ulang itu sugesti. Bukan karena lebih bagus, tapi karena kita lebih sering lihat iklannya. Kalau iklannya, iya, dan kalau iklannya sudah lama nggak kita lihat, kayaknya udah nggak keluar deh. Padahal apa hubungannya gitu kan? Imajinatif. Jadi fungsi dan sifat bawah sadar ini imajinatif, untuk berimajinasi. Tanpa adanya bawah sadar kita nggak bisa berpikir tentang bagaimana menciptakan pesawat, mobil dan sebagainya. Itu kan semuanya burung bisa terbang ya kayak gitu ya. Nah itu kreatifnya kita ada hubungan dengan imajinatif tadi, kreatif menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Bentuk gedung yang sekarang berbeda dengan kerajaan zaman dulu kan. Ya, emosional. Jadi pusat dari perasaan atau emosi kita, rasa cinta, sayang, kangen gitu. Itu semuanya di bawah sadar kita. Kalau misalnya seseorang jatuh cinta sampai luar biasa itu, wah aku nggak bisa hidup tanpa dia, itu sugestinya dia yang membuat dia seperti itu. Jadi tidak ada yang misterius di situ sebetulnya. Nah, bawah sadar juga untuk menyimpan memori dan kebiasaan, dan satu lagi menyimpan nilai dasar dan sistem daya ingat kita. Jadi walaupun yang namanya manusia katanya lahir tuh memiliki agama tertentu karena kehendak Tuhan, tapi bagaimanapun tuh ya karena orang tuanya lah gitu. Hampir 90% kan warisan. Iya, warisan atau lingkungannya dan sebagainya. Nah, hipnosis bukanlah tidur. Hipnosis bukanlah menjadi tidak sadar. Hipnosis bukanlah menjadi bodoh atau berpikir apa. Nah di sini kan tadi kan Mbak Fikir kan menanyakan tentang apa itu hipnosis ya. Oh ya, satu lagi, apakah hipnosis mengandung unsur magic? Tidak, karena ini sangat ilmiah. Minimal dalam sehari kita mengalami kondisi ini 2 kali, yaitu ketika kita mau tidur atau bangun tidur. Pernah nggak kalau bangun lalu, kalau istilah anak muda ngumpulin nyawa, maksudnya belum benar-benar nanti dulu gitu. Nah itu adalah kondisi di mana terjadi kondisi yang namanya hipnosis. Sebetulnya apa sih hipnosis itu? Kapan kondisi hipnosis terjadi? Nah, kondisi hipnosis terjadi pada saat seseorang sangat fokus, sangat relaks atau kombinasi dari keduanya. Misalnya kita nonton film bioskop gitu, sampai terbawa di film itu dan akhirnya nangis ya.
apa tertawa, kita tahu orangnya juga sama, kemarin kasihan sekarang jujur aja misalnya. Tapi kita percaya dengan film itu kita terbawa. Nah, mengapa kondisi hipnosis bisa terjadi? Kondisi hipnosis bisa terjadi karena pada saat kita rileks atau fokus, gelombang otak manusia berubah secara alamiah. Jadi ada alat yang namanya elektroencefalogram yang ditempel-tempel. Kalau di rumah sakit ada yang di jantung, gitu kan? Nah ini yang di kepala. Nah, di situ ditemukan secara garis besar manusia memiliki 4 gelombang otak, gitu ya. Nah, gelombang otak manusia itu ketika kita ngobrol pada saat awal tadi kan banyak analisa, masih banyak itu berarti kita masih dalam kondisi pikiran benar-benar sadar 100%. Nah, ketika kita ngobrolnya sudah mulai larut, sudah mulai enak, sudah mulai santai, kita turun gelombangnya ke awal, yaitu kondisi hipnosis ringan. Nah, semakin asik, semakin larut, akhirnya kalau orang ini juga termasuk kondisi yang rileks ya. Nah, ketika lebih rileks lagi, masuk yang namanya kondisi sebelum tidur atau tidur dalam keadaan mimpi. Jadi misalnya kita udah tidur, kita masih dengar ada orang lewat apa gitu. Tapi kita sebenarnya sudah tidur. Itu belum benar-benar tidur. Itu ada kondisi hipnosis yang jalan. Nah, delta yang satunya lagi adalah gelombang otak delta ketika kita benar-benar tidur. Nah, apa itu hipnosis? Jadi begini, ketika kita dalam kondisi beta ini, intinya di sini, ketika kita dalam kondisi beta yang kita tadi berpikir dan sadar 100% ini, segala informasi yang masuk disaring pasti. Jadi misalnya gini, seseorang nggak pede ya, Anda pede aja, Anda ini cantik loh, ini. Gimana bisa saya pede, orang saya begini. Itu yang membantah atau yang mengkritisi atau yang memfilter ada pikiran keadaannya. Bisa dipahami sampai sini. Nah, ketika seseorang sangat rileks atau fokus, dia turun gelombang otaknya. Kalau diukur benar-benar turun. Bahkan memejamkan mata pun sudah mulai turun. Itu turunnya gelombang otak alfa. Apa bedanya? Orang yang merasakan kadang nggak sadar kalau dia orang bekerja juga banyak sering kali masuk ke sini kan. Kalau mudah saya mikir lagi apa? Karena konsentrasi. Gitu. Nah, ketika di sini ternyata filternya tadi itu berkurang. Sehingga ketika dikatakan Anda itu sebenarnya cantik, masa sih? Sambil ketawa-ketawa tuh masuk. Padahal kalau misalnya di kondisi benar-benar sadar penuh, siapa bilang orang saya begini. Sebenarnya begitu ya, tapi dalam kondisi dia rileks baru dikatakan Anda ini sebenarnya menarik loh, Anda harus percaya diri. Oh iya ya. Nah, lebih mudah untuk setuju. Jadi kalau misalnya meeting di kafe, minum dulu, terus baru membicarakan tentang suatu pekerjaan yang mau diadakan. Gitu. Nah, kalau untuk terapi hipnosis, di sini pun sudah bisa. Jadi orang sudah rileks ya. Kita memberikan sugesti walaupun dia merasa sadar, itu sudah mulai. Maksud makanya kalau orang mendengarkan ceramah agama bisa. Kalau orangnya yang masih ceramah benar sih nggak masalah ya. Kalau enggak itu bisa terdoktrin, nggak karuan-karuan itu karena dalam kondisi itu filternya nggak bekerja. Itu satu. Yang keduanya figur yang otoritas. Dia menganggap ini sosok otoritas juga membuat kita nggak bekerja. Gitu. Jadi kayak punya kartu tersendiri yang bisa menembus gitu. Nah, kalau daftar tadi ini jadi hipnoterapi adalah suatu usaha, suatu cara menggunakan konsep ini untuk mempengaruhi seseorang menjadi positif.